Inilah yang membuat pangeran datang ke menara setiap hari. Tetapi tidak bisa mencari tahu bagaimana cara ia memanjat ke atas. Satu malam, pangeran itu mendekati menara. Ia melihat bahwa ada penyihir yang menunggu di bawah. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambut emasmu. Ini mama datang. Kata penyihir itu. Keesokan harinya, tepat setelah matahari terbenam, pangeran pergi ke menara dan mengubah suaranya menjadi seperti suara perempuan. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambut emasmu. Ini mama datang. Ujar pangeran yang berpura-pura menjadi penyihir. Saat itu juga, Rapunzel melihat orang lain selain mamanya pertama kali dalam hidup. Namun ini juga yang membuat Rapunzel sedikit takut. Kamu bukan mamaku. Mengapa kamu datang ke sini? Kata Rapunzel. Tidak ada alasan bagimu untuk takut. Aku mendengarmu bernyanyi dan jatuh cinta dengan suaramu. Aku hanya ingin tahu untuk melihat siapa yang bernyanyi. Kata pangeran itu. Rapunzel sangat menyukai apa yang dikatakan sang pangeran. Dan dia tidak takut lagi. Sampai beberapa saat, semuanya berjalan lancar dan penyihir tidak mengetahui apapun. Akhirnya, suatu hari, pangeran meminta Rapunzel untuk menikah dengannya. Maukah kamu menikah denganku? Kata pangeran sambil memohon. Rapunzel dengan senang hati menerima lamaran pangeran yang memiliki wajah menawan. Tapi Rapunzel tidak punya cara untuk turun dari menara ini. Tiba-tiba pangeran punya ide cemerlang. Sang pangeran mulai membawa selembar kain setiap kali dia mengunjungi menara. Kemudian Rapunzel mengikat potongan-potongan ini untuk membuat tali yang panjang. Tetapi suatu hari Rapunzel membuat kesalahan besar. Dan secara tidak sengaja menyebutkan bahwa pangeran memanjat rambutnya lebih cepat dari mamanya tersebut. Pangeran siapa? Tanya penyihir pada Rapunzel. Saat itu penyihir menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Dan mulai berteriak pada Rapunzel karena tidak bisa menahan amarahnya. Mengapa kamu mengkhianatiku? Aku mencoba melindungimu dari dunia di luar sana yang berbahaya. Teriak penyihir. Penyihir itu sangat marah. Hingga Rapunzel tidak berani melawannya. Tiba-tiba sang penyihir memotong rambut emas Rapunzel yang indah. Ia kemudian menghukum Rapunzel dengan membawanya ke padang pasir yang jauh. Malam itu, sang penyihir tinggal di menara dan menunggu pangeran. Tiba beberapa saat kemudian, ia mendengar suara langkah kaki pangeran dari bawah. Rapunzel, Rapunzel, biarkan rambut emasmu turun. Ini aku pangeran. Panggil sang pangeran. Penyihir menurunkan rambut Rapunzel yang telah ia potong. Sang pangeran kemudian memanjat rambut itu tanpa menyadari apa yang menunggunya. Saat sampai di atas menara, ia menyadari bahwa itu bukanlah Rapunzel. Pangeran berpikir bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Penyihir itu mulai menyerang pangeran hingga membuatnya tersandung dan jatuh dari menara. Berkat semak-semak di bawah, pangeran berhasil bertahan hidup, walau duri telah menusuk dan melukai matanya. Pangeran menyelamatkan diri dengan berlari ke sekitar hutan. Ia juga mencari Rapunzel, meski air mata di matanya terus mengalir. Selama beberapa hari, pangeran memakan buah-buahan liar yang ia temukan di hutan. Pangeran berjalan begitu jauh, sehingga akhirnya sampai di gurun tempat Rapunzel tinggal. Tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi.
Pangeran mendengar suara nyanyian yang merdu. Ia langsung mengenali pemilik suara tersebut. Dan tentu saja, itu adalah suara Rapunzel. Pangeran mulai berjalan menuju suara merdu itu sambil berteriak, Rapunzel! 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 Kata pangeran. Dari kejauhan, Rapunzel juga mengenali suara pangeran. Pangeranku! Teriak Rapunzel setelah ia melihat pangerannya datang. Rapunzel meneteskan air mata kegembiraan. Dan ia mulai berlari ke arah pangeran dan langsung memeluknya. Karena tubuhnya yang lelah, sang pangeran terjatuh di pangkuan Rapunzel. Rapunzel yang menangis meneteskan air mata tepat di atas mata pangeran. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Mata pangeran yang terluka menjadi terbuka lagi. Ia mulai melihat Rapunzel dengan jelas dan ini sangat membuatnya bahagia. Mereka kemudian pergi ke kerajaan, di mana orang-orang menyambut mereka dengan gembira. Rapunzel dan pangeran pun menikah dan hidup bahagia selamanya.